Halo para pendengar setia cerita bayangan malam. Malam ini, di tengah sunyinya kegelapan yang menyelimuti, kami kembali hadir untuk membawakan kisah yang akan mengusik tidur kalian. Siapkan diri, karena episode kali ini akan membawa kita menyelami pengalaman nyata seorang juru kunci makam yang tak pernah ia sangka. Bayangan malam di pemakaman tua adalah judul yang pas untuk kisah yang akan kita dengar. Ini adalah cerita tentang Ali, seorang pria yang terpaksa mengambil pekerjaan sebagai penjaga kuburan demi menafkahi keluarganya, dan bagaimana profesi itu membawanya pada serangkaian pertemuan tak terduga dengan sosok misterius. Dari kesunyian yang mencekam hingga tangisan pilu di bawah sinar rembulan, kisah Ali ini akan membuka tabir dunia lain yang bersembunyi di antara nisan-nisan tua. Bersiaplah, karena kalian akan diajak merasakan langsung kengerian yang Ali alami saat ia berhadapan dengan bayangan malam di pemakaman tua. Pandemi yang melanda dunia bagaikan badai dahsyat yang menerjang, tak terkecuali bagi Ali. Kehilangan pekerjaan adalah pukulan telak yang membuat sendi-sendi kehidupannya terasa goyah. Hari-hari berlalu dalam pencarian tanpa henti. Lamaran kerja dikirim kemana-mana, wawancara diikuti dengan penuh harap, namun hasilnya selalu nihil. Setiap penolakan terasa seperti memupus sedikit demi sedikit semangatnya, meninggalkan Ali dalam jurang stres dan keputusasaan yang mendalam. Beban pikiran semakin berat mengingat ia punya istri dan seorang putra kecil berusia 2 tahun yang harus dinafkahi. Rumah kontrakan di kota terasa semakin sesak, biaya hidup melambung tinggi, sementara pundi-pundi semakin menipis. Akhirnya, setelah berdiskusi panjang dengan sang istri, Ali mengambil keputusan pahit namun realistis, pulang ke kampung halaman. Ia berharap, di tanah kelahiran yang jauh dari hiruk-pikuk kota, akan ada setitik cahaya yang menuntunnya keluar dari kegelapan. Sesampainya di kampung, kabar baik datang dari seorang kenalan lama. Ada sebuah lowongan pekerjaan yang tak pernah terlintas di benak Ali sebelumnya, penjaga kuburan, atau yang lazim disebut juru kunci makam. Awalnya, hati Ali menolak keras. Bayangan tentang kesunyian, kegelapan, dan anggapan masyarakat terhadap pekerjaan itu membuatnya bergidik. Namun, saat menatap wajah istrinya yang penuh kesabaran dan senyum lugu anaknya, Ali tahu ia tak punya pilihan. Demi keluarganya, demi sesuap nasi di meja, ia harus menelan gengsinya. Dengan napas berat, Ali mengangguk setuju. Setelah menerima pekerjaan itu, Ali segera menyewa sebuah rumah kecil yang berdekatan langsung dengan kawasan kuburan. Lokasinya yang strategis memudahkan ia dalam menjalankan tugas. Meski rasa takut dan cemas masih menyelimuti, Ali berusaha meyakinkan dirinya bahwa tugas ini tak sesulit yang ia bayangkan. Pada dasarnya, pekerjaannya cukup mudah, memastikan tidak ada orang luar yang masuk ke kawasan kuburan dengan niat tidak baik. Ia harus waspada terhadap pengedar narkoba yang mungkin mencari tempat tersembunyi, penjudi yang memanfaatkan kesunyian malam, atau bahkan pengamal ilmu hitam yang mencari suasana mistis untuk ritual mereka. Rutinitas Ali pun terbentuk. Setiap hari, ia akan beronda sebanyak 3 kali pada waktu siang dan 2 kali pada waktu malam. Dengan senter di tangan dan sebilah kayu kecil sebagai alat jaga, ia menyusuri setiap lorong di antara makam-makam. Alhamdulillah, sejauh ini tidak ada kejadian aneh atau gangguan serius yang terjadi. Rasa takut dan gemetar itu perkara biasa, gumam Ali pada dirinya sendiri suatu malam, sambil menyusuri jalan setapak yang gelap, apalagi jika beronda pada waktu malam. Angin malam yang berembus pelan dan suara jangkrik menjadi teman setianya, mengiringi langkahnya dalam menjaga ketenangan para penghuni abadi. Rutinitas Ali sebagai penjaga kuburan berjalan lancar, menemani siang dan malamnya dengan sunyi dan damai. Ia mulai terbiasa dengan suara angin yang berdesir di antara nisan, bisikan dedaunan, dan gelapnya malam yang hanya ditemani kerlip bintang. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu malam, tepat pukul 9, saat Ali tengah melakukan ronda rutinnya, ketakutan yang selama ini ia tepis akhirnya menjelma nyata. Senter di tangan Ali menyapu kegelapan, menerangi jalan setapak yang biasa ia lalui. Tiba-tiba, di antara bayang-bayang pepohonan tua, matanya menangkap sebuah kelibat. Sosok itu adalah seorang perempuan berbaju kurung warna hijau tua yang kontras dengan selendang hitam yang membalut kepalanya. Perempuan misterius itu duduk di tepi sebuah makam, membelakangi Ali, seolah larut dalam kesunyian yang mendalam. Lokasi makam itu sendiri terletak agak jauh ke dalam, di area yang jarang disentuh cahaya bulan, menambah kesan mistis pada pemandangan itu. Ali sontak menghentikan motornya. Jantungnya berdebar, namun ia berusaha menepi segala pikiran buruk. Mungkin saja itu adalah peziarah yang larut dalam duka, pikirnya. Tanpa curiga apa-apa, Ali mematikan mesin motornya dan memperhatikannya dari kejauhan. Ia mengamati sosok itu yang tak bergerak, seolah membeku di tempatnya. Beberapa saat berlalu dalam keheningan yang mencekam.
Lalu, seolah merasakan ada yang memerhatikannya, perempuan itu tiba-tiba bangkit dengan perlahan. Gerakannya halus, nyaris tanpa suara. Ia mulai bergerak meninggalkan makam tersebut, berjalan ke arah Ali dengan langkah yang tenang namun pasti. Ketika jarak mereka semakin dekat, Ali memberanikan diri. "Selamat malam, Ibu," sapanya ramah, mencoba memecah keheningan. "Saya Ali, penjaga makam di sini. Apa ada yang bisa saya bantu?" Ali berharap perempuan itu akan menjawab, mungkin menjelaskan mengapa ia berada di kuburan selarut ini. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Perempuan itu terus berjalan mendekat, melewati Ali tanpa sedikit pun menoleh. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Wajahnya tersembunyi dalam bayangan, atau mungkin Ali terlalu takut untuk melihatnya dengan jelas. Tanpa ekspresi, tanpa suara, perempuan itu berlalu begitu saja, menuju semak-semak lebat di tepi kawasan kuburan dan menghilang di baliknya, seolah ditelan kegelapan malam. Kejadian itu meninggalkan Ali terpaku, sendirian dalam keheningan malam yang tiba-tiba terasa jauh lebih menyeramkan. Ali terpaku di tempatnya, motornya masih menyala pelan. Suara mesinnya menjadi satu-satunya denyut kehidupan di tengah sunyinya malam. Ia mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Perempuan itu tidak menjawab sapaannya, tidak menoleh, bahkan tidak melambatkan langkahnya. Ia hanya berlalu begitu saja, seolah Ali tak kasat mata, dan menghilang ke dalam rimbunnya semak-semak lebat di tepi kawasan kuburan. Keberadaan semak itu sendiri cukup mencurigakan, karena setahu Ali, tidak ada jalan setapak yang menembus keluar area makam melalui sana. Rasa takut bercampur penasaran mendorong Ali untuk bertindak. Ia mematikan motornya, menghela napas panjang, dan memberanikan diri mengikuti jejak perempuan itu. Langkahnya hati-hati, menerobos rimbunan daun dan ranting yang basah oleh embun malam. Ia mengarahkan senternya ke segala arah, berharap menemukan bayangan perempuan itu atau setidaknya jejak langkahnya. Namun, usahanya sia-sia. Bayangannya tiba-tiba lenyap, seolah perempuan itu menguap di telan kegelapan. Ali menyusuri semak-semak itu lebih dalam, kakinya terperosok ke tanah basah, ranting-ranting mencakar lengannya. Ia mencari setiap celah, setiap kemungkinan jalan keluar, namun yang ia temukan hanyalah dinding vegetasi yang tebal dan tak berujung. Yang mengherankan, Ali tidak menjumpai jalan keluar kawasan kuburan melalui semak-semak tersebut. Ia berjalan memutar, menembus belukar yang semakin lebat, namun tidak ada tanda-tanda adanya jalur atau terowongan rahasia. Seolah-olah perempuan itu menghilang ke dalam kekosongan, atau memang tak pernah ada di sana sejak awal. Bulu kuduk Ali berdiri. Logikanya berteriak bahwa ini tidak mungkin, namun matanya sendiri telah menyaksikan kejadian tersebut. Gagal menemui perempuan itu, dan perasaan dingin merayap di punggungnya, Ali akhirnya memutuskan untuk kembali ke makam yang disinggahi perempuan tadi. Ia mengarahkan senternya ke nisan yang kusam, membersihkan sedikit lumut yang menempel untuk membaca detailnya. Dan saat itulah jantung Ali terasa berhenti berdetak. Tertera jelas di batu nisan itu nama seorang perempuan yang sudah meninggal dunia. Yang lebih mengejutkan lagi, berdasarkan tahun yang terukir, perempuan itu telah meninggal dunia hampir 50 tahun lalu. Kenyataan itu bagaikan palu godam yang menghantam kepalanya. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa seseorang yang sudah meninggal puluhan tahun lalu muncul dan menghilang begitu saja di kuburan? Pikiran-pikiran yang selama ini ia tepis, tentang hal-hal gaib dan mistis, kini menyerbu benaknya dengan ganas. Ali berdiri mematung di depan nisan tua itu, rembulan yang separuh menerangi malam seolah mengejek keraguan di hatinya. Malam itu, kuburan terasa jauh lebih mencekam dari biasanya. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian misterius itu. Ali terus menjalankan tugasnya sebagai penjaga kuburan dengan perasaan campur aduk. Ia mencoba melupakan insiden perempuan berjubah hijau, menganggapnya hanya halusinasi akibat kelelahan atau mungkin efek dari pikiran stresnya. Namun, bayangan wajah tak terlihat dan nisan berusia setengah abad itu sesekali masih menghantuinya. Ia tetap berhati-hati, terutama saat ronda malam, memastikan setiap sudut makam aman. Suatu malam yang cerah, tepatnya di malam bulan purnama, Ali kembali melakukan ronda rutinnya. Langit begitu jernih, dan cahaya rembulan memancar begitu penuh sehingga menerangi sebagian besar area kuburan. Kegelapan malam sedikit tercerahkan, membuat pepohonan dan nisan-nisan terlihat lebih jelas dari biasanya. Kebetulan malam itu Ali memutuskan untuk meronda pakai sepeda agar bisa mencakup area yang lebih luas dengan lebih cepat. Kayuhan pedalnya begitu pelan, nyaris tanpa suara, seolah menyelinap di antara keheningan yang agung. Saat menyusuri jalan setapak yang berkelok, di kejauhan, matanya kembali menangkap sosok yang tak asing.
Di pinggir makam yang sama, tempat ia pertama kali melihatnya, perempuan berbaju kurung hijau itu duduk sendirian lagi. Kali ini, ia terlihat lebih jelas berkat cahaya bulan. Gerakannya tidak terburu-buru, posturnya membungkuk, seolah sedang memanggul beban yang sangat berat. Ali segera menghentikan sepedanya, bersembunyi di balik sebuah pohon besar yang rimbun. Jantungnya berdegup kencang, namun rasa penasaran lebih mendominasi ketimbang takut. Ia memerhatikan perempuan itu dari kejauhan. Karena ia meronda pakai sepeda dan bergerak perlahan, mungkin perempuan itu tidak menyadari kehadirannya. Sunyi malam itu tiba-tiba pecah oleh suara tangisan yang lirih, memilukan, dan begitu menyayat hati. Tangisan itu bukan rintihan biasa, melainkan isap pilu yang dalam, seolah-olah seluruh penderitaan dunia tertuang di dalamnya. Suara itu begitu jelas, terbawa angin malam yang sejuk, langsung menusuk relung hati Ali. Ia mendengarkan, terpaku oleh kesedihan yang terpancar dari setiap isak tangis itu. Perasaan takutnya sejenak terganti oleh rasa iba. Apa gerangan yang membuat sosok misterius ini menangis begitu pilu di tengah malam, di kuburan? Ali terus memerhatikan, menunggu apakah ada gerakan atau petunjuk lain. Dan kemudian, ketika Ali asyik memerhatikannya, perempuan itu tiba-tiba menolehkan wajahnya ke arahnya. Dalam samar-samar cahaya bulan, Ali kali ini dapat melihat wajahnya dengan jelas. Sebuah detail yang sebelumnya tersembunyi kini terungkap, dan kengerian pun kembali merayapi dirinya. Cahaya rembulan memang menyingkapkan wajah perempuan itu dengan lebih jelas, namun yang Ali lihat jauh dari apa yang ia harapkan. Perempuan tersebut memiliki rambut panjang yang terurai berantakan, sebagian menutupi wajahnya yang tampak sangat menakutkan. Matanya cekung, kulitnya pucat, dan bibirnya sedikit terbuka menampilkan gigi-gigi yang tidak rapi. Wajah itu bukan wajah manusia biasa. Ada semacam kekosongan dan aura dingin yang terpancar darinya, membuat bulu kuduk Ali merinding hingga ke ubun-ubun. Rasa iba yang sempat menyelimutinya seketika lenyap, digantikan oleh kengerian yang mencekam. Ali belum sempat bereaksi, bahkan belum sempat mendekati atau mencoba berbicara sepatah kata pun. Dalam sekejap mata, dengan gerakan yang aneh dan tak wajar, perempuan itu langsung lari masuk ke dalam semak-semak yang sama, tempat ia menghilang sebelumnya. Kecepatannya luar biasa, lebih cepat dari manusia normal, dan dalam hitungan detik, bayangannya kembali menghilang begitu saja di balik rimbunnya dedaunan, seolah lenyap di telan malam. Jantung Ali berdegup kencang, memompa adrenalin ke seluruh tubuhnya. Ia tak bisa lagi menahan rasa takut yang meluap-luap. Tanpa berpikir panjang, Ali lari lintang pukang meninggalkan sepedanya tergeletak begitu saja di jalan setapak. Ia berlari tanpa tujuan, melewati nisan-nisan yang kini terasa seperti bayangan-bayangan menakutkan. Setiap langkahnya diiringi suara napas yang terengah-engah dan detak jantung yang memburu. Namun, teror belum berakhir. Tiba-tiba, di tengah larinya yang panik, Ali mendengar suaranya lagi. Suara itu berat, serak, dan dingin, seolah datang dari segala arah. "Jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku lagi." Kalimat itu berulang-ulang, menggema di telinganya, seolah mengikutinya kemanapun ia berlari. Ali menghentikan langkahnya sejenak, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba mencari sumber suaranya, memutar kepala ke segala arah, namun tak ada siapa-siapa di sekelilingnya, hanya pepohonan dan makam-makam yang sunyi. Dan kemudian, saat Ali memandang ke atas, pandangannya membeku. Di dahan pohon besar nan rindang yang menjulang tinggi, tak jauh dari tempatnya berdiri, perempuan itu bertengger di atas pohon. Wajah pucat dan rambutnya yang panjang menjuntai terlihat jelas di bawah sinar rembulan. Matanya menatap tajam ke arah Ali, penuh kekosongan dan amarah yang entah datang dari mana. Pemandangan itu bagaikan mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Ali tak sanggup lagi. Seluruh keberaniannya runtuh. Tanpa berpikir lagi, ia terus lari sekencang-kencangnya, tanpa arah, hanya ingin menjauh dari kengerian yang baru saja ia saksikan. Malam itu, apa yang terjadi bagaikan sebuah mimpi seram yang tak kunjung usai, dan Ali hanya ingin segera terbangun dari mimpi buruk tersebut. Entah bagaimana kelanjutannya, semua menjadi kabur dalam ingatan Ali. Kengerian yang baru saja ia alami begitu membekas, namun pikirannya seolah menolak untuk memprosesnya. Ia berlari dan berlari, tubuhnya bergerak berdasarkan insting murni untuk menyelamatkan diri, hingga kesadarannya memudar. Saat Ali membuka mata, yang pertama kali ia rasakan adalah aroma akrab dari rumahnya dan kehangatan selimut yang menyelimuti tubuhnya. Ia terbaring di kasur, di kamarnya sendiri. Ali rupanya tak ingat sama sekali dengan kejadian seram yang baru saja dialaminya. Kepalanya terasa berat dan berdenyut, seolah baru saja terbangun dari mimpi yang sangat panjang dan aneh. Ia mencoba mengingat detik-detik terakhir sebelum ia pingsan,
Namun yang ada hanyalah kekosongan, seperti memori itu telah dihapus paksa. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa lemas. Tak lama kemudian, sang istri masuk ke kamar dengan wajah cemas. "Mas, kamu sudah sadar?" tanyanya lembut, suaranya dipenuhi kelegaan. Ali menatapnya bingung. "Ada apa, Dek? Kenapa aku di sini?" Sang istri kemudian menceritakan apa yang terjadi. "Istri temukan saya pada keesokan harinya ketika dia membuka pintu rumah," kata Ali kemudian, mengulang cerita istrinya. Ia diberitahu bahwa ia ditemukan dalam kondisi pingsan tergeletak di depan pintu rumah, terkapar tak berdaya. Istrinya panik, berusaha membangunkan, namun Ali tak merespons. Dengan bantuan tetangga, ia pun dibawa masuk. Sejak malam itu, Ali menderita demam tinggi hampir seminggu penuh. Tubuhnya menggigil, dan ia sering mengigau dalam tidurnya, meskipun ia sendiri tidak mengingat apa yang diigaukannya. Khawatir dengan kondisi suaminya yang tak kunjung membaik, sang istri akhirnya memutuskan untuk memanggil seorang ustaz yang dikenal bijaksana di kampung itu. Ustaz tersebut membacakan doa-doa, melakukan ruqyah, dan memberikan nasihat-nasihat spiritual untuk memulihkan semangat Ali yang terasa kosong. Perlahan tapi pasti, kondisi Ali membaik. Demamnya mereda, dan semangatnya kembali pulih. Sejak malam menakutkan itu, alhamdulillah tidak ada lagi kejadian aneh yang terjadi. Perempuan misterius itu tidak pernah lagi menampakkan diri, baik di siang hari maupun di malam hari. Ali kembali menjalani rutinitasnya sebagai penjaga kuburan dengan sedikit lebih berhati-hati, namun rasa takut yang mendalam sudah tergantikan oleh tekad untuk menunaikan tanggung jawabnya. Sudah hampir 2 tahun berlalu sejak insiden itu. Ali terkadang masih sempat berpikir mengenai perempuan itu, mencoba merangkai kembali potongan-potongan ingatan yang hilang. Namun, sosok perempuan misterius itu benar-benar tidak pernah muncul lagi di kawasan kuburan. Kehidupan Ali dan keluarganya kembali normal, tenang, dan damai, jauh dari bayang-bayang kengerian yang pernah melanda. Ia tetap setia dengan pekerjaannya, menjaga ketenangan kuburan, dan bersyukur atas hidup yang telah kembali ke jalur semestinya.